Jumpa lagi di channel Laki Biasa ya. Kali ini kita ada kedatangan tamu nih, si ibu nih ya. Wanita biasa. Wanita biasa nih karena channelnya Laki Biasa. Nah, kita akan lihat bagaimana tingkah laku salah satu menteri di kabinet Prabowo ini yang sungguh luar biasa ya. Iya. Jenggo seperti koboi. Pokoknya kayak cowboy. Kenapa dibilang cowboy? Nah, ini menarik juga. Tembak sana sini, cup. Tampaknya ada yang ngaling-ngaling. Apa ke kantor bawa kuda kali ya? Ya, mungkin. Coba kita saksikan ya. Seperti apa sih sebenarnya? Saya juga penasaran seperti apa. Ayo kita saksikan sama-sama. Tadi sebenarnya saya malu kesini. Orang-orang udah nyambut saya kayak artis. Kaget. Luar biasa ya, kayak artis beliau. Memang sih artis beliau. Padahal baru kerja 1 bulan, hasilnya juga belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, IHSG udah naik kencang. Apalagi optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk nggak demo dia, baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak yang begitu, ada bolehlah. Tapi habis bayar banyak, kalau nggak saya sikat, saya nggak bodoh. Anda punya mau naikin pajak? Atau menjebak saya bilang saya mau naikin pajak? Siapa yang nyuruh? Bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman pertaminannya males-malesan aja. Jadi yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari bea cukai maupun orang departemen keuangan. Siapa direkturnya biar saya ganti? Kita langsung bahas yang lain aja, Pak. Takut sama kamu. Hebat juga kamu, saya belum ngapa-ngapain, dia udah mutusin duluan. Nggak ngaku ya? Takut ya? Kenapa dia nggak ke saya? Nah, saya pengawas dan tentara, awas besok. Di sini Komisi 11, rapatnya dengan Menteri Keuangan. Nah, ini sempat viral ini. Jadi Pak Koboi ditanya malah tanya balik kan. Nah, ini menarik ini. Hebat tuh Pak, gaskan ya. Berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Saya ingin penjara sampai dikuar, sampai pemudanya penjara kalau bisa. Jadi tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga awas. Mereka kan orang-orang pintar. Mereka setiap Sabtu minggu main golf kali. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya deh. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Tapi ini menarik nih tentang Bang Hotman. Bang Hotman. Yeah. Tapi saya salut juga Bang Hotman. Jadi Bang Hotman bilang bahwa ya nggak apa-apa, asal itu untuk kepentingan negara ya. Nah, itu dia. Jadi Bang Hotman tidak jadi masalah. Jadi bunga deposito dipotong ya? Ya. Turun. Aman, saya badannya gede, macam-macam gue tumbuk aja jatuh dia. Semua untuk merah putih ya udah. Saya aja bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Pak Pur, kita ingin tahu behind the scene ya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan. Sama sekali, Pak? Nggak ada. Nggak ada pesan seingat saya. Itu Arahan, Pak, arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Iya. Semua untuk merah putih ya udah. Tapi gini Pak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Saya aja bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu
perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan Oh, ini naik kuda nih. Maksudnya naik kuda, dialah yang bisa gitu melakukan perubahan ya. orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya, Saya pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Tapi dia selalu ngomongnya spontan ya, cepat, Ya. ceplos dan spontan. Tentunya ini juga menarik gitu. Jadi tidak ada yang banyak dipikirkan, dia ngomong apa adanya gitu, cepat, ceplos. Tapi yang diomonginnya juga menarik ya. Menarik. Sebenarnya kalau gesturnya berbeda, mungkin pemaknanya berbeda ya. Tapi karena gesturnya santai, easy going ya, lu terima aja. Setiap 10-100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan? Rugi saya. Kalau nganggur 14 triliun, 4 kali 6, 24 triliun. Saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Mendingan kita beli kerupuk tuh 6 triliun, dapat berapa tuh? Di pasar kan katanya, saya pernah ikut tuh fashion show yang didukung oleh Bank Sentral BI waktu itu. Terus busana muslim, bagus-bagus. Wah, saya juga kagum. Tapi nggak lama saya dengar 99% busana muslim di sini dikuasai oleh produk-produk Cina. Kan jadi lucu. Kita belaga bagus, yang kuasai pasar sana. Untuk isu tadi, yang isu garmen dan tekstil ini menarik nih. Karena selain barang-barang ilegal dari China atau impor dari China, juga ada yang cakar itu apa sih? Ya, Ya. karung ya. Cakarung alias apa? Legal. Barang-barang bekas ya. Ya, thrifting ya. Thrifting ya. Nah, juga beliau lagi berupaya tuh. Saya ekonom kapitalis, didikan barat. Kalau saya bilang kita jalan memakai strategi negara kapital, pasti saya nggak jadi menteri keuangan kan? Jadi saya cari-cari tuh, kira-kira strategi yang pas apa, yang dekat dengan Bapak Presiden. Kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Saya cari-cari, ada tuh pembangunan ekonomi, strateginya katanya pakai Sumitonomics. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru katanya 3 trilogi pembangunan kan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Yang ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Nah, ini tentang Bahlil nih. Nah, ini. Pak Bahlil ya. Ya. Ini pro kontra juga ini luar biasa nih. Kayak soal data, mungkin cara ngeliat datanya beda. Saya sudah mempelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil lebih kuat, kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkat dari dengan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Kayak soal data, mungkin cara ngeliat datanya beda. Hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek, dari akuntan kan kadang-kadang beda cara definisinya. Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga. Uangnya ya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya. Nah, setelah dari Pak Bahlil, kemudian ke Opung nih, Opung. Benar-benar Opung tuh anak buahnya loh dulu ya. Pak Purbaya anak buah dari Opung ya. Tapi ya setelah jadi menteri, dia sudah Pak Luhut bilang nggak perlu ambil anggaran tak terserapnya MDG, Menlu nggak perlu ambil. Tanggapannya seperti apa Pak? Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau dia nggak bisa nyerap ya nggak potong juga. Oke. Kok lu ngatur gua? Ini staff saya bilang 30 menit ya, suka-suka saya lah. Jadi waktu Pak Prabowo bilang di kampanyenya pertumbuhan ekonomi kita targetnya 8%. Orang banyak yang ngetawain. Saya juga ngetawain sedikit sih. Yang bener aja loh. Tapi ketika kita lihat sejarah-sejarah negara yang menjadi negara maju, itu selalu ada periode di mana ekonominya tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun. Semuanya. Singapura, Korea Selatan, Tiongkok hampir maju kan sekarang, Jepang, Taiwan, Amerika, Jerman sama aja. Jadi kemarin-kemarin kan setelah krisis pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5% atau turun, naik di situlah. Oh, kita sebagian udah bangga. Wah, bagus, kita paling tinggi dibanding negara G20. Ya, kita paling tinggi. Tapi dia udah maju, kita di bawah terus. Artinya ke depan kita akan gini terus. Negara middle income terjebak di tempat yang disebut middle income trap atau jebakan ekonomi kelas menengah nggak naik-naik. Jadi mereka biasanya transformasi ekonomi dari agriculture base ke manufacturing base. Katakan kebenaran itu walaupun pahit.
Oke. Kenapa? Kebenaran meskipun pahit. Gila, ini harus bakalan dikatakan ya, katanya ya. mungkin karena itu dia satu-satunya menteri kali yang jika menghadap ke presiden dia selalu mengatakan apa adanya kan. Ya, Sekarang kondisi banyak yang sebenarnya ya. ya kan sekarang banyak ini ya Laporan-laporan. laporan asal bapak senang kan Hmm, biasa Padahal kondisi Ya. di lapangan bisa jadi bom waktu ya. bisa jadi ya, tapi ya Pak Purbaya ini emang ya apa adanya aja. Lu kalau mau pakai gue silakan, nggak juga nggak apa-apa kan, Ya. tinggal gua Nyantai wae. nyantai wae. Boleh ceritain? Boleh dong, Pak. Itu kalau pejabat-pejabat lapor ke bosnya, ke presiden misalnya, pasti bagus-bagus terus. Benar. Saya pernah dipanggil, saya bilang nggak bagus Pak, jelek Pak, ini. Dia nggak suka sama saya. Si Purbaya kalau kesini bawanya jelek terus. Tapi itu diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Betul. Akhirnya ketika dia percaya sama saya kebetulan, dibetulin ekonominya dengan kebijakan yang pas. Dan akhirnya bagus. Iya. Habis itu dia sekarang percaya, bukan karena waktu itu ya, Iya. percaya sekali sama saya. Saya bilang apa aja dia ikut. Oke. Jadi ya, saya hanya bilang itu. Kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Ya temunya cuma 5%. Kalau kita gabung gimana? 20 tahun kita nggak tahu, 10 tahun. Nah, kalau ini menarik nih, karena dari analisanya nanti kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada zamannya Pak SBY, Ya. dia tinggal tidur aja, ekonomi naik, ya. ekonomi naik karena yang bekerja sektor swasta ya, Ya. 6% ya. Mm-mm. Nah, presiden sebelumnya Pak Jokowi bangun, Infrastruktur, ya. negara yang bekerja, Mm-mm. pertumbuhan ekonomi lebih rendah di bawah Ya. Pak SBY. Mm-mm. Artinya 5 ya. Ya. Nah, Pak Koboy kita ini berusaha mengkombinasikan agar dua sektor ini antara pemerintah dan swasta ini bisa join begini nih. Jadi dia pede bahwa pertumbuhan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo 8% mudah-mudahan tercapai. Nah, kita saksikan nih. Yang pertama, mesin swasta. 10 tahun kedua, mesin pemerintah. Ini 6, ini 5. Kalau saya gabung, saya punya modal 6, tambah dampak yang 5 ini. 6 lebih dikit, nggak terlalu sulit. Dengan mengubah kebijakan tadi, belum merubah struktur ekonomi, belum merubah ekonomi inflasi yang signifikan, belum. Nggak banyak yang tahu itu, karena nggak banyak ekonomi yang sepinter saya rupanya. Itu katanya nggak boleh ngomong gitu ya, sorry itu om dari konten saya. Ada mau efisiensi di tahun depan ya Pak? Kalau melihat gaya Bapak yang belanja, apakah tahun depan ada efisiensi atau enggak ada Pak? Coba define menurut Anda efisiensi itu apa? Pengurangan belanja KL Pak. Itu bukan efisiensi, itu mau penganggaran. Oh, ditahan. Nah, ini menarik nih perbedaan dari efisiensi dan pemotongan anggaran ya. Jadi jelas sekali di situ Pak Purbaya menjelaskan agar tidak salah nih Antara pemotongan anggaran dengan efisiensi. Walaupun pasti ada gimana caranya biar anggaran ini tepat sasaran mungkin Iya. ya, lebih ke sana. Dulu Pak, Enggak, diblokir. kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu dan nggak dikorup. Kira-kira itu. Jadi saya bukan spending free, saya nggak ngerubah anggaran kan? Belum. Dan anggaran yang ada jangan sampai ganggu sistem. Saya pindahin uang, merubah anggaran nggak? Enggak. Uangnya masih punya pemerintah, tapi tempatnya beda. Bisa lapor Pak Purbaya, nomornya ini nih, 08 22404 06 itu buat masalah pajak atau Nah, jadi teman-teman yang bekerja di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan hati-hati Iya. nih sekarang nih. Pajakan, Bea cukai. Nah, sekarang ada nih nomor hotline-nya nih. langsung ke Pak Menteri ya, ke Pak Purbaya di 082240406600. Nomornya bagus ya. Bagus. Nah, ini sebenarnya sudah banyak yang melapor ke beliau, ada sekitar 28.000, lumayan poin juga sebenarnya. pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu kan, bener nggak nih
Atau cuma nyapa-nyapain saya aja, komplain sana komplain atau nggak ada. Kalau petugasnya yang salah kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah kita hajar yang lapornya. Tapi kan saya juga yang ngelaporin orang lain kan. Kita follow up sesuai dengan masukan yang diberikan oleh yang mengadukan. Kemarin Kita lihat ya bagaimana menurut saya Yudi Purbaya Sadewa ini tidak waras. Ya emang nggak waras sih memang, karena nggak pada sama dengan yang lain ya. Berpikirnya dengan cara yang berbeda ya. Kalau ada istilah out of the box, ini outside of the box. Atau think Sangat out jauh. the box gitu ya. Iya, sangat jauh dari pikiran-pikiran yang lain ya. Ya kan ya? Ya, maaf aja dibilang saya akan Anda yakin tuh ngomong Oh, seperti itu? Yakin, saya bisa bantah omongannya kok. Contohnya, kita akan berikan insentif supaya uang-uang yang diparkir di luar negeri ini masuk ke Indonesia. Saya menghargai orang yang melangkah daripada diam, tidak melangkah dan menunggu hasil. Dan saya melihat Purbaya adalah orang itu. Dia melangkah dan dia tahu risikonya, apakah langkah pertama salah, dia akan evaluasi di langkah kedua daripada hanya duduk tidak melangkah. Jadi Pak Prabowo kelihatannya butuh orang seperti ini. Gaya komunikasi Menteri Keuangan kan kita udah terhipnotis dengan gaya Sri Mulyani 20 tahun. Purbaya ini sedang melanjutkan program Sri Mulyani sebelumnya, yaitu untuk dipajak yang sudah dipatok oleh Sri Mulyani nggak dinaikin lagi. Cuma dikejar tuh, buru semua. Data sangat kuat dari seorang Purbaya. Di balik kekuatan Purbaya, tentu juga ada kelemahannya. Yang lain lagi menyelidiki kelemahan-kelemahannya. Pasti bro, kalau perang kan begini, dapat ikannya, tapi airnya tetap jernih. Nah, itu yang harus dilakukan Purbaya. Kelebihannya pasti ada Ada kekurangan. kekurangannya. Ya tapi dimanapun manusia punya kekurangan Ya. lah. Mari kita lihat yang kelebihannya, bahwa Indonesia membutuhkan menteri-menteri seperti Pak Purbaya ini, ya memang mungkin sangat diharapkan oleh masyarakat ya. Iya. Masyarakat juga udah mulai jenuh kayaknya ya. Iya, dengan sikap-sikap yang ya, tanda petik formal sekali. Sementara Pak Purbaya kapanpun ditanya sama media, welcome aja. Halo teman-teman Gen Z yang ramai di TikTok. Terima kasih dukungannya. Saya akan pastikan doa Anda, kita sama-sama jadi kaya bersama. Asik, ini menarik nih. Kaya Juang bersama. Kata-kata ini ya saya rasa bisa menjadi inspirasi juga ya. Kaya bersama. Nih koboi kita ini jangan sampai kalah ini. Suka nonton nggak film-film koboi? Suka dong. Ada Rintinting, ada Lucky Luke, ada The Lone Ranger. Nah ini persis sama nih. Jadi saya mengatakan bahwa Pak Purbaya ini seperti The Lone Ranger ya. Jadi dia sendiri untuk membasmi segala hal-hal yang menurutnya tidak sesuai dengan semestinya. Iya. Nah, padahal mungkin sistem sudah disusun dengan baik, namun implementasinya ada aja. Tapi orang-orang seperti Pak Purbaya ini harus dilindungi oleh kita semua. Iya. Kita doakan semoga Pak Purbaya tetap sehat ya. Mungkin begitu. Gimana? Udah ya? Obrolan kita tentang Mr. Purbaya. Nanti kita lanjutkan aja di Oke. sesi-sesi berikutnya karena ini baru sesi ini nih, kumpulan sesi-sesi pertama ya. Oke guys, Oke. teman-teman semua, nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan Pak Purbaya lainnya seperti apa beliau dan apa-apa yang akan dihadapi di masa mendatang. Oke. Saya Laki Biasa mengucapkan Terima kasih. terima kasih.